Bihi Ma'in amma ba'd. Mari kita mulai bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita akan melakukan pendalaman identitas dan ideologi Muhammadiyah, ya. Pertemuan yang lalu sudah kita berikan pengertian ideologi itu apa, identitas dan jati diri itu seperti apa. Ya. Jadi ideologi adalah prinsip-prinsip perjuangan Muhammadiyah. Kemudian jati diri adalah karakteristik Muhammadiyah. Karakteristik Muhammadiyah. Nah, maka ini kalau kita silakan nanti ada di buku studi kemuhammadiyahan yang diterbitkan oleh UMS, juga ada buku yang kemuhammadiyahan yang ditulis oleh Pak Ketua Umum Pimpinan Pusat, yaitu Pak Haidar Nasir. Beliau menulis ada buku, saya kira sangat bagus untuk bisa menjadi bacaan kita, baik sebagai mahasiswa maupun sebagai aktivis Muhammadiyah. Aktivis Muhammadiyah di berbagai jenjang kepemimpinan. Nah, ini kita mulai dari jati diri Muhammadiyah. Kamu hari ini ada kajian ya? Dibilang kursiu Ini kuliah 30. sendiri. Ini kuliah atau sendiri? Bukannya jam 10. Bapaknya ngirim sekarang, nggak tahu. Ini udah mulai. Kuliah kok ngobrol sendiri gimana ini? Ya, kita mulai dari jati diri Muhammadiyah atau karakter Muhammadiyah yang dalam rumusan resmi Muhammadiyah disebut dengan kepribadian Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah. Jadi kepribadian itu dimaksudkan untuk menetapkan, memutuskan, dan menerapkan kepada keluarga besar Muhammadiyah, pada warga Muhammadiyah, tentang karakteristik sifat-sifat Muhammadiyah, jati diri Muhammadiyah, baik sebagai pribadi-pribadi, individu orang Muhammadiyah seperti kita ini, individu orang Muhammadiyah. Individu orang Muhammadiyah ini ada yang menjadi anggota biasa, ada yang menjadi pimpinan persyarikatan atau organisasi, pimpinan organisasi dalam berbagai jenjang vertikal, dari bawah mulai ranting, cabang. Ranting itu rata-rata tingkat desa, tetapi tidak mesti tingkat desa. Bisa jadi dalam satu desa bisa lebih dari satu ranting. Itu tergantung kapasitas dan kuantitas dari anggota yang ada di situ, ya. Karena ranting itu kalau menurut ketentuan peraturan rumah tangga Muhammadiyah yang disebut dengan anggaran rumah tangga Muhammadiyah,
dan juga peraturan dasar atau anggaran dasar. Ranting itu yang penting memiliki minimal 15 anggota, kemudian memiliki aktivitas minimal aktivitasnya berupa pengajian dan gerakan menghidupkan masjid. Gerakan menghidupkan masjid. Jadi 15 orang memiliki kegiatan dakwah, pengajian-pengajian, menghidupkan masjid, sholat berjamaah 5 waktu, maka bisa mendirikan satu ranting Muhammadiyah. Di situ ada ketua pimpinan rantingnya, sekretaris, bendahara, dan lain-lainnya. Tapi bisa juga anggotanya lebih banyak dari itu. Satu desa penuh satu ranting. Sehingga anggota dalam satu ranting tidak hanya 15, bisa ratusan, bisa ribuan. Ya. Di desa ini rata-rata sekitar minimal mungkin ada 1.000 sekian rakyat ya. Ada yang sampai 3.000 dalam satu kelurahan atau desa. Sehingga bisa saja anggota ranting, misalnya desa itu punya penduduk 2.500, yang menjadi anggota Muhammadiyah di ranting tersebut, katakanlah 500 atau 1.000 atau berapa ya, tergantung keefektifan di dalam menggerakkan dakwah Muhammadiyah. Jadi minimal 15 punya kegiatan-kegiatan dakwah, taklim, pengajian, dan juga menghidupkan masjid. Ya, menghidupkan masjid. Tentu ranting yang lebih bagus lagi kalau dia punya sekolah, madrasah, layanan sosial, layanan tadi ada sekolah, kependidikan, berarti layanan kesehatan dan sebagainya. Ya. Ini adalah sebuah ranting. Nah, jadi pimpinan ranting nanti naik lagi ke atasnya adalah cabang, itu rata-rata tingkat kecamatan, tapi tidak mesti cabang adalah kecamatan. Bisa jadi dalam satu cabang, dalam satu kecamatan ada lebih dari satu cabang. Atau bahkan ada yang dalam satu kecamatan ada yang 3 cabang bisa jadi terjadi. Karena jumlah anggota Muhammadiyahnya banyak, supaya lebih fungsional maka cabangnya tidak hanya satu. Ada 3, berarti nanti ketua PCM-nya kan ada 3, sekretarisnya ada 3, dan seterusnya. Sehingga seluruh anggota Muhammadiyah bisa menjadi lebih berdaya. Tapi ada juga satu cabang malah meliputi beberapa kecamatan, karena anggota Muhammadiyahnya masih sangat sedikit. Misalnya kecamatan A hanya sekitar 15-50 orang. Kecamatan B juga segitu, kecamatan C mungkin agak lebih banyak dikit, ratus. Sehingga di satu kecamatan hanya satu ranting, kecamatan berikutnya juga satu ranting, kecamatan berikutnya mungkin ada 2 ranting. Mereka menyatu menjadi dalam satu cabang, wilayahnya meliputi 3 kecamatan. Jadi cabangnya luas sekali, tapi anggotanya sedikit, minimalis. Setelah cabang, rata-rata tingkat kecamatan, naik lagi adalah kabupaten. Nah, kalau ini kebanyakan ya memang satu daerah adalah satu kabupaten atau kota. Kalau dulu namanya kota madya.
Jadi dalam wilayah kewalikotaan atau kekabupatenan, biasanya memang itu satu daerah. Ke atas lagi wilayah atau provinsi. Cakupannya provinsi dan kebanyakan memang seperti itu. Hampir semua wilayah itu mencakup dalam satu provinsi. Sehingga jarang terjadi dalam satu provinsi ada dua wilayah. Begitu juga jarang dalam satu kabupaten kota ada dua pimpinan daerah. Tapi kalau yang kecamatan dan desa dimungkinkan terjadi seperti itu. Nah, seluruh pimpinan di berbagai jenjang dari ranting paling bawah sampai tertinggi di tingkat pusat harus memahami ini kepribadian Muhammadiyah. Di sini disebutkan sifat ini ditunjukkan untuk memperlihatkan jati diri Muhammadiyah sebagai organisasi yang bebas dan non-madhab, jadi tidak bermadhab, ya. Memberikan pernyataan yang bisa diterima oleh setiap kalangan manusia. Ini tampak dalam 10 butir yang disebutkan nanti di dalam kepribadian Muhammadiyah, ya. Yang akan disebutkan tidak memberikan ungkapan negatif, tapi semuanya adalah ungkapan-ungkapan yang bersifat positif, termasuk kepada pihak negara. Menciptakan kehidupan yang damai, tapi semuanya itu merujuk kepada tuntunan ajaran Al-Quran dan Sunnah Al-Maktub. Kemudian juga di antara kepribadian Muhammadiyah adalah sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Kemarin juga sudah kita singgung dalam identitas itu, ya. Nah, kepribadian Muhammadiyah ini diterbitkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah hasil dari Muktamar Muhammadiyah setengah abad, ya. Muktamar Muhammadiyah setengah abad di Jakarta tahun 1962. Kenapa kepribadian ini disusun? Kepribadian ini disusun karena tahun 1960 Partai Masyumi dibubarkan, meskipun akhirnya tidak sempat dibubarkan oleh pemerintah, karena sebelum dibubarkan Masyumi membubarkan diri terlebih dahulu. Jadi ini strategi para pimpinan umat Islam dulu yang tergabung di dalam Masyumi, dan salah satu unsur Masyumi itu adalah Muhammadiyah. Jadi anggota Muhammadiyah, warga Muhammadiyah yang tergabung dalam organisasi Muhammadiyah waktu itu bergabung menjadi anggota istimewa Partai Masyumi. Nah, karena Partai Masyumi bubar, sebelum dinyatakan bubar oleh pemerintah, dibubarkan oleh pemerintah, Masyumi sudah membubarkan diri. Nah, kenapa strategi itu dilakukan? Kalau Masyumi membubarkan diri, maka keputusan pemerintah tentang pembubaran Masyumi menjadi tidak berlaku, karena organisasi yang dibubarkan sudah bubar sendiri. Oleh karena itu tidak bisa menjadi organisasi terlarang. Jadi Masyumi, meskipun ada ketetapan pembubarannya oleh negara, pemerintah, tapi keputusannya tidak berlaku demi hukum karena organisasi yang dibubarkan itu, yang ditetapkan pembubarannya sudah bubar terlebih dahulu. Nah, karena banyak pimpinan-pimpinan Masyumi yang basicnya dari Muhammadiyah kembali ke Muhammadiyah, balik kandang, ya. Masyuminya bubar,
para pemimpin anggota Masyumi balik kandang, yang Muhammadiyah balik kandang ke Muhammadiyah. Nah, itu membawa pengaruh karena kebiasaan berada di dunia politik, ya, bapak-bapak berada di dunia politik, maka itu membawa pengaruh kepada kiprahnya di Muhammadiyah. Ya. Nah, itu. Nah, maka kemudian perlu dirumuskan jati diri Muhammadiyah itu seperti apa. Muhammadiyah itu bukan partai politik. Jangan bawa-bawa sikap-sikap kepolitikan ke dalam organisasi Muhammadiyah. Kira-kira begitulah ya. Sehingga dirumuskan konsep, lalu sekarang mungkin draft atau naskah akademik tentang kepribadian Muhammadiyah yang nantinya disahkan ya, disahkan dalam Muktamar ke-35 tahun 1962 yang sering dikenal sebagai Muktamar setengah abad Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah berusia 50 tahun. Ya. Ya, itu tentang kepribadian Muhammadiyah, sejarahnya begitu. Nah, maka setelah diketahui sejarahnya, latar belakangnya begitu, jadi kepribadian ini merupakan sebuah pernyataan dari Muhammadiyah yang menggambarkan hakikat Muhammadiyah itu apa sih? Hakikat Muhammadiyah kemudian menjadi dasar pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah serta sifat-sifat yang harus dimiliki oleh Muhammadiyah baik secara kolektif dalam organisasi maupun individu-individu anggota Muhammadiyah. Pribadian Muhammadiyah berfungsi sebagai landasan pedoman dan pegangan gerakan Muhammadiyah yang mengantarkan pada terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Maka di dalam kepribadian ini ada empat pokok pembahasan. Yang pertama menjelaskan apa itu Muhammadiyah. Apakah Muhammadiyah itu? Maka di sini dijawab, dijelaskan Muhammadiyah adalah persyarikatan yang merupakan gerakan Islam dan maksud geraknya adalah dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi mungkar yang ditujukan kepada dua bidang, yaitu ditujukan kepada perorangan atau perseorangan dan masyarakat atau jamaah atau kolektif. Kepada yang sudah Islam bersifat tajdid, memperbaharui dan memperbaiki, memperkuat keislaman dengan tajdid kembali kepada ajaran Islam yang murni sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, dan tentunya adalah sesuai juga dengan perkembangan peradaban umat manusia, karena Islam itu selalu sholihun likulli zaman wa makan. Jadi dengan berislam yang murni sesuai dengan tuntunan Al-Quran Sunnah, umat Islam tetap terus bisa mengawal perubahan zaman. Saya kira begitu ya. Ini hakikat Muhammadiyah. Itu kepada yang sudah Islam ya. Dakwahnya bersifat perbaikan dan pembaharuan dalam berislam. Dan yang dimaksud pembaharuan yang pertama adalah pemurnian.
kembali kepada Islam murni berdasarkan Quran Sunnah dan juga tetap mengikuti mengawal perubahan zaman. Jadi tidak anut grubyuk kepada zaman, tapi mengawal perubahan zaman dan mencermatinya, sehingga Muhammadiyah tidak boleh ketinggalan zaman. Yang kedua, tadi pertama apa Muhammadiyah itu, yang kedua dasar amal usaha. Muhammadiyah punya berbagai macam kegiatan. Kegiatan yang sifatnya seperti pengajian, penataan organisasi, bentuk-bentuk amal usaha seperti bikin sekolah, rumah sakit, kegiatan ekonomi. Itu semuanya karena landasannya adalah dakwah, fungsinya juga untuk dakwah, apapun yang dilakukan Muhammadiyah adalah dalam rangka dakwah, maka harus memiliki dasar yang kuat. Nah, maka di sini ada 6 dasar penting, yaitu yang pertama dasar bahwa hidup manusia adalah berdasar tauhid, ibadah dan taat kepada Allah. Jadi landasan utama amal usaha adalah bertauhid, prinsipnya beribadah, kemudian bentuk-bentuk kegiatannya adalah kegiatan yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, sebaliknya adalah taat kepada Allah. Tauhid, ibadah, dan taat. Kemudian yang kedua, hidup manusia adalah bermasyarakat. Hidup manusia adalah bermasyarakat. Artinya Muhammadiyah ini bergerak membina masyarakat, terutama tentu masyarakat Islam, dan tidak menjadi bentuk partai politik, tapi organisasi kemasyarakatan. Prinsip yang ketiga atau dasar yang ketiga, mematuhi Islam dengan keyakinan bahwa ajaran Islam adalah satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Artinya, Muhammadiyah hanya meyakini Islamlah agama, satu-satunya agama yang benar di sisi Allah. Dulu sudah pertemuan yang lalu juga sudah kita tegaskan ini, inna dina indallahil Islam. Nah, jadi tauhid, ibadah, taat, mengelola masyarakat, kemudian meyakini Islam sebagai satu-satunya landasan yang benar, kemudian diikuti dengan prinsip yang keempat, yaitu mematuhi ajaran Islam, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat, jadi mendakwahkan Islam di masyarakat dengan menegakkan syariat-syariatnya, menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran agamanya, dipedomani dalam kehidupan sehari, dipimpinkan kepada masyarakat, warga Muhammadiyah khususnya, itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap manusia, dan itu merupakan bagian dari ibadah kepada Allah. Dalam konteks hablum minallah adalah sebagai ibadah kepada Allah, dan dalam konteks hablum minannas adalah ihsan kepada sesama manusia. Itu yang keempat. Yang kelima, ittiba. Jadi ittiba'ur rasul. Ittiba mengikuti langkah perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi.
ya, dengan ketertiban organisasi. Kemudian yang keenam atau yang terakhir yaitu ya tadi ya, melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan organisasi yang tertib. Maka Muhammadiyah ini sangat memperhatikan tentang sistem organisasi. Sistem organisasi diperhatikan betul, karena itu merupakan prasyarat untuk berhasilnya sebuah perjuangan. Di istilah usul fikihnya, ma la yatimul wajibu illa bihi, bahwa wajib kalau tidak sempurna suatu amalan karena sesuatu adanya, tidak adanya sesuatu itu, maka sesuatu itu harus ada, wajib ada. Maka mala yatimul wajibu illa bihi, bahwa wajib. Nah, jadi begitu ya. Ini dasar amal usaha. Kemudian pedomannya, Muhammadiyah punya pedoman dalam menyata laksanakan amal usaha itu. Kalau tadi dasarnya ada 6 ya, 6 dasar. Nanti silahkan dibaca di Kemuhammadiyahan yang diterbitkan oleh LPPK, dan juga bisa yang ditulis oleh Prof. Haidar Nasir, Ketua Umum Pimpinan Pusat. Nah, itu sekaligus menjadi pedoman para pimpinan ya. Di samping untuk pegangan mahasiswa juga menjadi pedoman para pimpinan Muhammadiyah. Yang pedoman amal saya juga sama, karena seluruh kepribadian ini ada dalam buku-buku itu ya. Jadi di dalam kepribadian ini ada 4 bab ya. Bab yang pertama tadi, apa itu Muhammadiyah? Yang kedua, dasarnya. Sekarang pedomannya. Pedoman amal usaha Muhammadiyah yaitu pertama, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis, atau berpegang teguh kepada ajaran Allah dan Rasul-Nya. Jadi kalau ajaran Allah dan Rasul-Nya maksudnya ya berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah. Dan yang dimaksud As-Sunnah adalah As-Sunnah Al-Maqbulah. Kemudian yang kedua, bergerak membangun di segenap bidang dan lapangan. Maka Muhammadiyah memiliki amal usahanya multi aspek. Ada pendidikan, ada taklim di masyarakat, di masjid-masjid, masjid taklim, pengajian-pengajian. Ada pengajian mingguan, setiap Ahad pagi misalnya. Ada pengajian 2 mingguan. Ada pengajian khusus dengan tema, misalnya ada kajian tafsirnya, ada kajian fikihnya, ada kajian khusus untuk ibu-ibu dan sebagainya ya. Itu bergerak membangun di segenap bidang dan lapangan. Ada bidang kesehatan, ada bidang pendidikan, ada bidang ekonomi, ada bidang politik juga, tapi tidak menjadi partai politik. Muhammadiyah mengawal perkembangan negeri, terutama mengawal dan memberi masukan kepada pemerintah, kepada lembaga legislatif, yudikatif, dan seluruh elemen negara agar perjalanan negara ini sesuai dengan hitohnya, hitoh negara, hitoh kebangsaan, sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan NKRI, ya. Kebinekaan, sebagainya. Ya. Jadi 4 pilar itu Pancasila,
Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Harus mengarah ke situ, tidak boleh menyimpang dari itu. Dan sebagai organisasi Islam, agar kebijakan-kebijakan negara tidak bertentangan dengan ajaran Islam sebagai bagian dari nilai-nilai luhur budaya bangsa kita. Nah, jadi itu ya, bergerak membangun di segenap bidang dan lapangan. Nah, pedoman yang ketiga yaitu menggunakan cara dan menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah. Jadi Muhammadiyah tidak mengenal menghalalkan segala cara, tidak ya. Memang Muhammadiyah harus kreatif mengidentifikasi metode, cara, dan strategi perjuangan. Tapi metode, cara, langkah-langkah, dan strategi perjuangan itu harus tetap sejalan dengan nilai-nilai ajaran Al-Quran dan As-Sunnah atau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ketiga ya, pedoman amal usaha. Dan yang keempat adalah sifat. Nah ini ya, sifat 10. Ada 10 sifat Muhammadiyah, saya tidak usah bacakan semuanya. Tapi di sini sebagai contoh saja yang penting-penting ya. Beramal dan berjuang untuk sebuah perdamaian dan kesejahteraan. Ini kan sangat universal sekali. Memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. Jadi toleransi tapi tetap merujuk kepada ajaran Islam. Ya. Bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Ya. Terus ada lagi yang penting untuk kita perhatikan. Ini aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah untuk perbaikan dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian ini mengindahkan, ini penting ini, mengindahkan segala bentuk hukum, undang-undang, peraturan, dan dasar negara serta falsafah negara yang sah. Di sini artinya Muhammadiyah juga harus berjuang untuk mengawal lahirnya undang-undang, peraturan-peraturan, baik tingkat nasional, peraturan negara, tingkat daerah, peraturan daerah, agar semua hukum, undang-undang, peraturan itu sejalan dengan jiwa ajaran Islam, tidak boleh bertentangan. Maka kalau ada aturan yang bertentangan menjadi masalah kan, mau mengindahkan bentuk hukum dan undang-undang jadi repot karena bertentangan dengan Islam. Maka undang-undangnya harus dikawal dulu. Kalau sudah dikawal, pelaksananya kita mentaati undang-undang yang tadinya sudah kita kawal. Ini 10-nya silakan nanti dibaca, ada di dalam buku-buku yang disebutkan tadi. Terbitan LPPK ada, terbitan beberapa perguruan tinggi Muhammadiyah yang lain, termasuk yang ditulis oleh Prof. Hidayat Nasir, dan sebagainya. Nah ini ada contoh-contoh soalnya ya. Apa yang melatar belakangi penyusunan kepribadian Muhammadiyah? Ya, tadi kan perubahan situasi sosial politik setelah bubarnya Masyumi ya. Bagaimana menurut Anda mengaplikasikan poin ke-9 huruf I dalam sifat Muhammadiyah? Ini nomor 9 ini. Membantu pemerintah, presiden, dan bekerja sama dengan golongan Islam lain dalam memelihara dan membangun negara
untuk menciptakan masyarakat Islam yang adil dan makmur. Nah, silakan itu ya. Jawabannya bagaimana ini ya? Kemudian apa yang harus dilakukan jika Anda dihadapkan kepada sebuah kasus di mana ada dua orang yang saling berselisih pendapat, bahkan menimbulkan pertengkaran yang keduanya tidak bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Silakan ini problematik. Nah, setelah kepribadian ada matan, keyakinan, dan cita-cita hidup. Kemarin sebagiannya sudah kita sampaikan, maka ini tidak kita ulang. Saudara ingin mempersegar, silakan dibaca buku-buku yang tadi saya sebutkan. MKCH, matan, keyakinan, dan cita-cita hidup. Nah, Muhammadiyah. Ini juga ada, kalau tadi ada bab subbab gitu, ini istilahnya kelompok pokok pikiran ya. Jadi di sini ada 3 pokok pikiran kira-kira gitu ya. Kelompok yang pertama, pokok-pokok yang bersifat ideologis. Maka di sini pengertian Muhammadiyah, dasar pedoman organisasi Muhammadiyah itu Quran Sunnah. Ya. Kemudian keyakinan Muhammadiyah terhadap ajaran Islam agama yang diwahyukan oleh Allah sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Jadi Muhammadiyah meyakini seluruh nabi dan rasul tidak lain dan tidak bukan adalah pembawa risalah Islam. Kemudian kelompok yang kedua ini bersifat paham keagamaan, sumbernya Quran Sunnah, kemudian 4 bidang atau aspek ajaran Islam, akidah, akhlak, muamalah, ibadah, dan muamalah. Dan bagian yang ketiga, persoalan yang berkaitan dengan fungsi dan misi Muhammadiyah kepada masyarakat dan negara, sikap kebangsaan. Ini namanya keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Berikutnya setelah cita-cita hidup Muhammadiyah ada apa namanya? Kalau ini kan uraian dari MKCH ya, uraian dari MKCH. Ya, setelah itu secara umum misalnya mukadimah anggaran dasar pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Ini semuanya adalah bagian dari rumusan ideologi dan jati diri Muhammadiyah. Ya. Nah, di buku ini juga cukup bagus ya. Nah, itu termasuk dalam perkembangan Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Baik ya, jadi itu apa namanya garis-garis ideologi Muhammadiyah ya. Kalau mau lengkap garis-garis ideologi itu ada mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah, kemudian kepribadian Muhammadiyah, matan keyakinan dan cita-cita hidup atau sering disingkat dengan MKCH. Nanti ada kepribadian muda sudah tadi ya, yaitu apa namanya khitoh perjuangan Muhammadiyah ya. Kemudian pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah dan berbagai macam keputusan, mulai putusan muktamar, di bawah muktamar ada tanwir, di
Tanwir ada keputusan-keputusan pimpinan, pleno pimpinan, misalnya gitu ya. Kemudian juga keputusan pimpinan di tingkat bawahnya, wilayah, daerah, dan seterusnya. Itu merupakan bagian dari pedoman yang menjadi ideologi gerakan Muhammadiyah, gitu ya. Ideologi gerakan Muhammadiyah. Itu saya kira pendalaman identitas dan ideologi Muhammadiyah. Ini tidak sekedar pengetahuan ilmiah akademis dalam perkuliahan, tapi ini juga menjadi prinsip perjuangan bapak-bapak Muhammadiyah, ibu-ibu Aisyah yang bergerak langsung di lapangan, pemimpin Muhammadiyah di tingkat bawah ranting. Itu tantangannya cukup berat ya dalam mengelola ranting. Begitu juga naik di atas cabang berarti wilayahnya lebih luas. Dalam satu cabang ada beberapa ranting. Nanti naik lagi ke tingkat kabupaten namanya pimpinan daerah. Ada beberapa cabang yang di dalamnya ada beberapa ranting lagi gitu. Berarti dia tanggung jawabnya semakin besar karena wilayahnya lebih luas. Kemudian yang berikutnya naik lagi tingkat provinsi, tentu lebih luas lagi. Di Jawa Tengah ini misalnya Provinsi Jawa Tengah ada 35 kabupaten kota dan sekaligus ada 35 pimpinan daerah Muhammadiyah ya. Seperti kalau dari barat ada pimpinan daerah Muhammadiyah Brebes, ke timur dikit Tegal. Di Tegal ada 2 PDM Tegal. PDM Kota Tegal dan PDM Kabupaten Tegal. Ke timur lagi nanti ada PDM Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, sampai Semarang. Semarang juga begitu. Ada PDM Kota Semarang, ada PDM Kabupaten Semarang. Nanti ke selatan ada Magelang. Magelang ada Kota Magelang, ada Kabupaten Magelang. Begitu seterusnya. Ada 30 kabupaten kota di Jawa Tengah. Ini pimpinan Jawa Tengah, tingkat Jawa Tengah ya sangat luas cakupannya. Kabupatennya banyak. Jawa Timur juga begitu, bahkan ada 37 kabupaten kota. Jawa Barat juga demikian. Tapi ada daerah atau provinsi yang kabupaten kotanya sedikit, seperti DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Itu hanya Jogja, Kota Jogja, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman. Berarti ada berapa? 5 atau 6 daerah. Yogyakarta, Bantul, Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul. Ya, 5 ya. Jakarta juga begitu. Kalau Jakarta namanya Jakarta semua. PDM Kota Jakarta Pusat, PDM Jakarta Utara, PDM Jakarta Barat, PDM Jakarta Timur, PDM Jakarta Selatan. Jadi ada 4 mata angin, Jakarta, Jabar, Jatim, Jaktim, Jaksel, Jakut. Nah, tengah-tengahnya kota Jakarta Pusat. Itu yang wilayahnya kecil ya, cuman ada 5 kabupaten kota. Tapi kalau seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, pas sekali. Seorang pimpinan harus mendalami kepribadian Muhammadiyah, keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, mendalami bahwa Muhammadiyah itu tidak bermazhab tapi bermanhaj, fikihnya fikih manhaji, dengan memiliki pedoman yaitu putusan tarjih Muhammadiyah
atau HPT. Bisa saja HPT dan putusan tarjih itu nanti dirumuskan menjadi sebuah kitab fikih. Kitab fikihnya Muhammadiyah. Nah, meskipun kitab fikih ini tidak bersifat baku ya, sifatnya fleksibel, nanti bisa disesuaikan dengan perkembangan. Ya misalnya kan fikih Muhammadiyah tentang riba itu kan, riba itu ada perkembangannya. Tentang kebencanaan juga begitu ya. Tentang air, fikih air yang lama kan cuman fikih tentang bagaimana memanfaatkan air ya, pemanfaatan air. Jadi kalau fikih air Muhammadiyah yang dengan fikih Islam berkemajuan ini, bicara air yang mulai hukum-hukum air untuk bersuci, ya air mutlak, air mustakmal, air mutanajis itu masih ada, tetap ada ya, untuk keperluan ibadah khusus. Tapi air untuk kebutuhan hidup, ya, fikih air untuk kebutuhan hidup, maka ada ke tata kelola air. Tata kelola air berarti tata lingkungan hidup, supaya ketersediaan air itu selalu ada, lestari, dan airnya adalah air yang bersih dan menyehatkan. Maka ada beberapa program penguatan tata kelola air. Itu fikihnya Muhammadiyah yang baru gitu. Jadi beda dengan fikih yang lama atau fikih yang kuno. Saya kira demikian ya. Jadi pandangan keislaman ya dalam muktamar ke-48 di Surakarta yang baru saja kita selenggarakan tahun lalu, November 2022, itu menguatkan jati diri Muhammadiyah dengan munculnya atau lahirnya risalah Islam berkemajuan. Risalah Islam berkemajuan sebenarnya upaya Muhammadiyah untuk kembali kepada Islam yang otentik di tengah pergolakan dan perkembangan zaman. Jadi Islamnya tetap murni, ibadah akidahnya murni, tetapi memiliki jiwa yang berkemajuan untuk mengawal kemajuan peradaban umat manusia. Saya kira demikian untuk perkuliahan kita pada pagi hari ini. Nanti akan saya upload ya hasil perkuliahan kita ini, video kuliah kita ini, rekaman kuliah ini diupload di psikologi. Kemudian pokok-pokok dari perkuliahan akan saya rumuskan dalam bentuk infografis ya, dalam bentuk infografis. Kemudian setelah itu saudara ya tadi menjawab pertanyaan-pertanyaan penting ya. Tadi sudah ada contohnya, nanti saya berikan. Sekaligus bersiap-siap nanti setelah Lebaran ujian tengah semester. Jadi begitu ya. Mulai bertahap ada kisi-kisi soalnya. Jadi nanti tidak perlu ada pertemuan khusus bicara kisi-kisi. Silakan kalau ada pertanyaan, saya beri waktu. Ini ada 6 menit ya, ada 6 menit. Waktu kita kan mulainya jam 8.30 ya. Nah, kalau kita berhasil berakhir di jam 9.30, sehingga nanti masih ada jeda beberapa menit untuk kelas berikutnya. Kelas berikutnya mungkin yang di kelas ini ada yang ikut juga ya, yaitu Quranic Worldview atau Maqasidul Quran. Silakan ada pertanyaan. Bisa dihidupkan mikrofonnya, raise hand untuk
yang mau bertanya atau menulis di chat boleh juga. Ini maksudnya apa ini Mas Fatih nih? Kelompok presentasi tidak bisa maju maksudnya apa ini Mas? Hah? Mas Fatih? Itu tadi yang matkul Quranic Worldview, Ustaz. Saya kira ini kan Quranic Worldview kan, karena kan linknya di-share di grupnya Quranic Worldview yang kelas A, Ustaz. Ternyata Apa salah kirim saya? Apa saya salah kirim? nggih, Ustaz. Enggak toh. Saya kirimnya ya Quran Review itu harusnya kelas yang pagi itu kelas apa? Kelas A, Ustaz. Jam 5.6. Ya jam 5.6 kelas A toh? Iya. Iya. Iya masih nanti jam 5.6. Iya, Ustaz. Jadi saya nggak salah kirim toh. Iya, Ustaz. Ya, jadi itu ada pertanyaan yang lainnya? Nggak ada pertanyaan. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, Anda harus bertanggung jawab untuk bisa memberikan penjelasan kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari saya ya. Nanti pertanyaan-pertanyaan saya susulkan di psikologi, saya berikan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya di psikologi. Presensi juga akan segera saya sediakan di psikologi dan juga di grup ya. Nah, kalau nggak ada kita cukupkan dulu. Pertemuan kita sudah tepat 1 jam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian yang nantinya merancang diri untuk menjadi pejuang-pejuang Muhammadiyah, semakin dipahami lah, untuk semakin dibaca ulang, supaya nanti ketika menjadi aktivis Muhammadiyah, menjadi pemimpin Muhammadiyah sudah siap dengan memahami jati diri, identitas, ideologi, dan prinsip-prinsip perjuangan Muhammadiyah. Sehingga saudara termasuk yang melestarikan prinsip-prinsip ideologi Muhammadiyah yang sudah dirintis sedemikian rupa oleh pendiri Muhammadiyah, yaitu Ki Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah sebagai gerakan yang waktu itu memang didirikan untuk memperbaiki keagamaan umat Islam agar tidak jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Muhammadiyah menegaskan ar-ruju' ilal Quran was Sunnah. Yang kedua, memperbaiki taraf hidup umat Islam yang waktu itu umat Islam sebagai bagian dari bangsa Indonesia, sebagai umat yang terjajah. Umat yang terjajah maka kehidupannya relatif terbelakang karena akses pendidikan sangat sulit, akses informasi juga demikian ya. Sehingga Muhammadiyah bergerak untuk membuka akses-akses ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk ilmu-ilmu pengetahuan keagamaan ya. Dan itu terus berfungsi sampai sekarang. Ke depan ya Anda yang muda-muda nanti untuk melanjutkan perjuangan bapak-bapak kita. Baik, kita cukupkan. Kita akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita istirahat dulu, nanti jam 10 kita masuk. Yang ikut Quranic Worldview, kita masuk Quranic Worldview. Amsat.